Kapoksi lain yang ingin menugaskan anggotanya atau bicara sendiri, saya lihat P3 belum kedengaran. Saya ditugaskan oleh Kapoksi. Iya, Oke. Saya dari PKS. Oke, asik ada ibu-ibunya. Kita mulai Bu Eli dulu. Bu Eli dari P3, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Komisi Bapak Heka, Pak Demar, dan tadi ada Pak Ketua, juga Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen, Pak Sekjen, juga seluruh jajaran. Saya mewakili Kapoksi karena Kapoksi ini ada kegiatan di luar daerah untuk menyampaikan ini. Tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang RCEP, IKSEPA dan ATISA dan sebagainya. Nah, semula dikabarkan anggota RCEP itu 16 negara termasuk juga India. Ya, namun akhirnya India keluar dari RCEP yang konon salah satunya alasannya itu adanya dominasi Tiongkok dalam proses perundingan. India juga mengkhawatirkan defisit perdagangan dengan Tiongkok semakin tinggi. Nah, lalu ini bagaimana dengan Indonesia? Data yang saya dapat dari media, ya nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok per Juli 2021 sudah mengalami defisit 844,5 juta dolar Amerika Serikat. Akibat nilai impor dari Cina ke RI mencapai 4,4 miliar dolar Amerika. Sedangkan nilai ekspor Indonesia ke Cina hanya 3,5 miliar dolar Amerika. Berkaca pada India yang berani keluar karena takut gempuran produk Cina, ya pertanyaannya, mengapa Indonesia justru seolah menjadi pelopor dalam RCEP ini walaupun nilai perdagangan dengan Tiongkok terus mengalami defisit? Ya, sementara perdagangan RI dengan Amerika, dengan Filipina maupun Malaysia mengalami surplus. Tetapi dengan Tiongkok defisit. Jadi mengapa RI tidak lebih fokus saja kepada pasar negara-negara yang selama ini surplus agar nilai surplusnya juga bisa lebih tinggi. Lalu yang kedua, yang menurut Mendak, Indonesia mempunyai peran kunci dalam RCEP karena merupakan inisiator dari persetujuan yang paling modern, komprehensif, dan berkualitas tinggi yang dimiliki Indonesia saat ini. Sebagai inisiator, pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya apakah yang menjadi latar belakang perjanjian kerjasama regional ini? Lalu mengenai IKSEPA, ya pertimbangan pembentukan IKSEPA adalah IKSEPA membuka peluang usaha yang lebih luas dibanding ASEAN, Korea, serta mensejajarkan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Korea Selatan. Ya, peluang usaha yang lebih luas tersebut apakah memang benar-benar akan dimanfaatkan Indonesia dalam waktu dekat ataukah peluang usaha tersebut masih merupakan potensi? Karena belum ada kesiapan pelaku ekonomi Indonesia untuk memanfaatkannya. Nah, ini kami minta penjelasannya. Lalu dalam materi sambutan, yaitu materi halaman 5 tadi ya, 6 dan materi presentasi Menteri PowerPoint halaman 13, 14, dan 15 mengenai potensi UMKM kita untuk meningkatkan ekspor yang ke Korea melalui perjanjian IKSEPA. Namun potensi yang bagaimana? Karena ketika di satu sisi Korea juga memiliki kesempatan untuk memasukkan olahan susu, sayur mayur, dan bahan makanan sejenisnya, juga kain wool dan kayu lapis. Semua produk tersebut juga banyak di Indonesia ya. Jadi di Indonesia juga banyak produk seperti itu yang jadi pertanyakan apakah UMKM kita mampu bersaing dengan produk mereka. Lalu bagaimana pembinaan Kemendak kepada UMKM dalam meningkatkan daya saing dengan Korea dengan menembus pasar internasional dengan bahan baku yang ada di Indonesia yang sama dengan di Korea. Dan yang terakhir ini mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru, ya tentunya semua setiap tahun itu selalu menjelang hari-hari besar itu ada peningkatan harga-harga, terutama ya kemarin yang saya tahu di pasaran yang meningkat tinggi itu cabai, bawang merah, dan sudah beberapa bulan yang lalu itu minyak goreng naik sangat tinggi, hampir 50%, dan sekarang juga masih tinggi. Nah, terkait dengan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah telah memasok minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter seharga 14.000 per liter melalui retail modern di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Aprindo, GMNI, dan AIMI ya. Nah, kami minta penjelasan apakah dengan kebijakan ini harga minyak goreng dapat diturunkan saat ini atau bisa distabilkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Karena sampai saat ini harga minyak goreng ternyata belum turun. Yang saya tahu, yang saya ke setiap pasar atau pertokoan itu masih tinggi. Sementara banyak masyarakat kecil yang pedagang-pedagang kecil seperti pedagang gorengan juga dia tidak berani menjual. Karena kalau harganya dinaikkan itu masyarakat nggak mau beli. Kalau tidak dinaikkan dia merugi gitu karena harga minyak yang tinggi. Selanjutnya tadi Ketua Paksi menyampaikan artinya fraksi P3 menyetujui untuk percepatan undang-undang dibuatnya undang-undang RCEP juga IKSEPA dan ATISA. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik, jadi kalau saya simpulkan sedikit, itu pandangan P3 RCEP ini melalui undang-undang, IKCEPA melalui undang-undang, yang ATISA-nya bagaimana Bu? Undang-undang. Oh ya. Oke. Baik.